Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan Bapak di MK Geometri Ruang, di mana untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang tempat kedudukan geometri ruang. Oke, sebelum kita ke materi, langkah baiknya kita sama-sama membaca lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini di sini ada tempat kedudukan ya. Dijelaskan bahwa tempat kedudukan itu adalah himpunan titik-titik yang memenuhi suatu syarat tertentu yang diberikan, atau bisa juga diartikan sebagai lintasan dari sebuah titik yang bergerak dibatasi oleh satu atau beberapa syarat. Itu ya, yaitu adalah tempat kedudukan. Jadi ada himpunan titik, kemudian memenuhi suatu syarat, ya, syarat tertentu yang diberikan, kemudian juga bisa diartikan sebagai lintas dari sebuah titik yang bergerak gitu ya. Kemudian di sini ada kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Pada geometri ruang atau dimensi 3 ini terbentuk dari 3 elemen. Apa saja itu? Yang pertama adanya titik, adanya garis, dan adanya bidang. Pada gambar berikut, ya, ini salah satu contoh hubung atau kedudukan ya, kedudukan antara titik, garis, dan bidang. Ya, jadi gambar ini memuat 3 elemen, ada titiknya, kemudian ada garisnya, kemudian ada juga bidangnya. Gitu ya. Kemudian titik, titik di sini eh, sebagai lukisan tanda tanda nota ya, atau dibubuhi nama menggunakan huruf kapital. Titik tidak memiliki besaran dan tidak berdimensi. Contohnya nih, titik A, kemudian titik B. Selain titik, elemen berikutnya adalah garis. Garis ini himpunan titik-titik yang hanya memiliki ukuran panjang dan berdimensi satu. Penamaan dari sebuah garis bisa ditulis sebagai sebagian saja yang disebut wakil garis. Ini contohnya ya, garis garis M, dan ini eh, segmen atau ruas garis KL. Ini kenapa garis M, dia hanya ini ya, yang menghubung garis M saja. Kalau yang ini ruas garis K ke L. Selain garis ada bidang. Bidang ini himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan lebar, sehingga dikatakan dimensi 2. Bidang hanya dapat dibentuk dari 3 titik berbeda, satu titik dan satu garis, 2 garis yang berpotongan atau sejajar. Contoh, bidang biasanya digambarkan dengan huruf persegi, persegi panjang, atau jajar genjang. Ini ya contohnya ya. Jadi bidang digambarkan dalam bentuk persegi seperti ini ya. Dan ada juga persegi panjang, dan ada juga jajar jenjang. Kedudukan titik terhadap garis, di mana yang pertama ini titik terletak pada garis ya. Jadi posisi titik ini terletak di antara garis, itu ya. Kemudian yang keduanya titik terletak di luar garis. Jadi si titik ini posisinya itu berada di luar garis. Ya. Yang kedua,
kedudukan titik terhadap bidang. Yang pertama atau yang A, ini titik terletak pada bidang. Contohnya titik A dan bidang KLMN ini ya. Titik A ini berada di bidang KLM dan N. Ya. Dan yang keduanya ini titik terletak di luar bidang. Contohnya ya titik G ini terletak di luar bidang ya, terletak di luar bidang A, B, C, D ya. Ya kalau yang A ini kan dia ada di bidang ya, kalau ini di luar posisi titiknya. Kemudian selanjutnya kedudukan garis terhadap garis. Yang pertama bisa berimpit. Sebuah garis dikatakan berimpit jika terdapat lebih dari satu titik persekutuan atau titik potong. Contohnya garis F berimpit dengan garis E. Ya, ini yang merah ini kan dia garis F. Yang beda warna ini garis E. Ya, jadi berimpit ya. Dia berpotongan, dua garis saling berpotongan jika terdapat tepat ya. Jika terdapat tepat satu titik persekutuan atau titik potong. Contohnya di sini garis IJ berpotongan dengan garis KL di titik M. Ya, di sini garis IJ, IJ ya, garis IJ berpotongan dengan garis KE, KL di titik M. Ya, titik M. Ini namanya titik potong M. Ya, berpotongan antara dua garis. Dan selanjutnya ini ada sejajar. Dua garis saling sejajar jika tidak ada satupun titik persekutuan. Contohnya garis M sejajar dengan garis N ini ya, garis M sejajar dengan garis N ya. Dan ada bersilang. Di sini dua garis saling bersilang, ya dua garis saling bersilangan jika tidak saling berpotongan, tidak saling sejajar dan tidak terletak pada satu bidang. Contohnya garis AE ya, garis AE bersilang dengan garis CD. Garis AE ya bersilang dengan garis CD. Selanjutnya untuk yang keempat, ini kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang ini yang pertama garis terletak pada bidang. Contohnya garis I terletak pada bidang alfa ya, garis I terletak pada bidang alfa seperti ini. Garis sejajar dengan bidang, contohnya garis I sejajar dengan bidang alfa ya. Kalau ini terletak pada bidang, ada di posisi dalam bidang. Kalau ini sejajar ya, sejajar dengan bidang. Paham ya? Ya, sampai sini ya Pak. Kemudian lanjut. Garis menembus atau memotong bidang. Contohnya di sini ada garis I menembus atau memotong bidang alfa. Di posisi garis ini dia menembus atau memotong bidang alfa ya. Bentuknya ini gambar seperti ini bentuknya.
Selanjutnya di sini ada kedudukan bidang terhadap bidang. Yang pertama ini berimpit. Bahwa bidang saling berimpit jika setiap titik di satu bidang juga terletak pada bidang lainnya. Itu ya. Jadi di sini ada dua bidang, kemudian di dalam bidangnya juga ada lagi bidang. Jadi dia saling berimpit. Ya, keterangan di atas juga menjelaskan jika setiap titik di satu bidang juga terletak pada bidang lain. Itu ya. Ini namanya berimpit. Kemudian kalau di sini ada juga berpotongan. Dua bidang saling berpotongan jika terdapat tepat satu garis persekutuan. Contohnya di sini bidang W, ini yang W ya, berpotongan dengan bidang V. Ya, ini contohnya ya. Oke, kita lanjut. Ada sejajar dua bidang dan sejajar jika tidak ditemukan satupun titik persekutuan. Contohnya bidang A, B, C, D sejajar dengan bidang E, F, G, H. Ini ya posisi gambarnya di sejajar. Oke, beres. Jadi sebetulnya kedudukan nih ya, kedudukan ini kan banyak macamnya ya. Kedudukan titik, di sini map tempat kedudukan geometri. Menurut kita dengan geometri ini kan tempat yang kedudukannya. Yang sering kita temukan itu adalah kedudukan titik, garis, dan bidang. Seperti itu. Nah, itu ya. Hmm, Sebelumnya juga kita sudah belajar apa itu titik, apa itu garis, dan apa itu bidang. Udah semangat ya belajarnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa dipahami dan dimengerti. Gitu. Bisa direview kembali materi yang sudah disampaikan dan dipelajari kembali. Ini sangat mudah ya materi ini. Kedudukannya ya. Jadi ada kedudukan titik, kemudian ada kedudukan garis, dan terakhir ada kedudukan bidang. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan perkuliahan kita hari ini untuk MK Geometri Ruang ya, tempat kedudukan geometri ruang, dan nanti untuk diskusi tanya jawab bisa di forum ini ya, Google Classroom. Ya, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Sebelum Bapak akhiri, mari kita sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak buat semuanya. Akhirul kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.